Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar peserta didikku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini materi yang akan dibahas di pertemuan kali ini adalah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Materi kali ini adalah unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Materinya dalam unsur kebahasaan itu ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu kata frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, fiksasi atau kata berimbuhan. Ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Nah, ini yang akan dibahas adalah pertama, kata frasa, verba, dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba, yaitu kata kerja, dan nomina, yaitu kata benda. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kata kerja biasanya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Contoh di sini, dalam verba, katak melompat untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata kerja dalam kalimat itu adalah melompat. Jadi, dalam kalimat ini yang disebut kata kerja atau verba itu adalah melompat dalam kalimat ya. Kemudian dalam nomina adalah kelompok kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Bisa juga sebagai pelengkap. Nomina juga bisa diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung atau disisipi oleh kata yang. Contoh di sini dalam kalimat, katak adalah hewan amfibi. Nomina dari kalimat itu yakni katak. Jadi dalam kalimat ini yang disebut nomina adalah katak. Unsur kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Jadi, proses afiksasi itu adalah proses kata berimbuhan. Nah, di sini ada 2 prosesnya, yaitu dari kata dasar kemudian menjadi kata bentukan. Apakah kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapati imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan. Contoh dalam kata minum. Kata minum itu jenisnya adalah verba. Nah, mendapat imbuhan an menjadi minuman. Proses menjadi minuman ini jenisnya adalah nomina. Jadi, kalau ditanya kata dasar dari kata minuman, itu adalah kata minum. Sedangkan dalam bentukan atau proses afiksasinya adalah minuman. Karena dia mendapat imbuhan an. Sehingga kata minum yang tadinya menjadi verba, ketika mendapat akhiran an, maka menjadi menjadi kata minuman dan menjadi jenis bentuk nomina. Baiklah, di sini ada contoh afiksasi. Di sini ada 3 kata ya. Nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada kata berimbuhan, kemudian jenis, kemudian imbuhan, kemudian kata dasar. Nah, di sini bisa dilihat di nomor 1, kata berimbuhan berasal. Kata berimbuhan berasal itu termasuk ke dalam jenis verba ya. Dia mendapatkan imbuhan awalan ber dari kata dasar asal.
Kata yang kedua, kata gigitan. Ini termasuk jenis nomina atau kata benda. Dia mendapat akhiran an ya, karena kata dasarnya adalah gigit. Kemudian yang ketiga, kata penelitian. Ini termasuk ke dalam kata benda atau nomina ya jenisnya. Kemudian mendapatkan imbuhan pe nasal dan akhiran an. Kata dasarnya adalah teliti. Kenapa kata dasarnya teliti menjadi kata penelitian? Karena mendapatkan imbuhan pe nasal akhiran an. Kenapa tidak menjadi kata dasarnya neliti? Karena perlu diingat ya, jika kata dasar awalan hurufnya itu T, yang diingat itu ya, ada huruf P, T, K, S ya, ada P, T, K, S. Jika kata dasar hurufnya itu adalah awalannya 4 huruf tadi ya, P, T, K, S ya, P, T, K, S. Jika itu, maka kata dasar akan berbeda dengan kata berimbuhannya. Jadi di sini penelitian kata dasarnya teliti ya, menghilang setelah kata dasar mendapat imbuhan, bukan jadi penteliti tapi jadinya penelitian ya. Itu bisa disimak ya. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ini yang sering muncul di dalam teks laporan hasil observasi ya, unsur kebahasaannya. Kalimat definisi yaitu bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Maka dari itu, kalimat definisi sering kali memuat kata adalah. Dilihat dalam contoh, kelinci adalah hewan mamalia. Kalimat yang kedua yang B, manusia adalah makhluk sosial. Nah, dalam kedua kalimat tersebut itu adalah disebut kalimat definisi. Kenapa kalimat definisi? Karena di dalamnya ada kata adalah, yaitu yang memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Yang selanjutnya, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Contoh dalam kalimat yang A, kelinci dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kelinci bebas dan kelinci peliharaan. Yang B, kelinci terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Nah, ini disebut kalimat deskripsi karena di dalamnya ada kata menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Contoh dalam kalimat A, ini ada kata yaitu. Kemudian yang B, itu ada kata terdiri dari. Nah, ini adalah bagian dari kalimat deskripsi. Unsur kebahasaan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kompleks. Apa kalimat simpleks dan kompleks? Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Nah, kalimat simpleks itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Dapat disederhanakan seperti ini ya. Jadi kalau kalimat simpleks itu dia punya predikat hanya satu ya. Predikatnya hanya satu ya. Hanya punya subjek dan hanya predikat. Tapi kalau di kalimat kompleks itu predikatnya biasanya ada 2 dalam satu kalimat, dia terdiri ada 2 ya, 2 predikat. Mari disimak selanjutnya, ada contoh di bawah. Baiklah,
Contoh kalimat simplek di bawah ini ya, bisa disimak ya. Kelinci adalah hewan mamalia. Titik. Ini adalah satu kalimat. Kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Dilihat, subjek di sini adalah kelinci. Adalah di sini adalah sebagai predikat. Hewan mamalia ini adalah pelengkap. Nah, jika ada subjek dan predikat, kemudian pelengkap, maka ini disebut kalimat simplek. Karena hanya punya satu predikat, ya. Selanjutnya, contoh kalimat kompleks. Dalam kalimat, kekelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Titik. Ini adalah satu kalimat, tapi panjang ya. Nah, tapi dilihat di sini. Kekelawar itu sebagai subjek. Aktif itu sebagai predikat. Pada malam hari itu keterangan waktu. Koma, tetapi tidur di sini ada predikat ya, ada kata kerjanya. Pada siang hari itu keterangan waktu. Nah, ini disebut kalimat kompleks. Kenapa kalimat kompleks? Karena di dalam satu kalimat ada dua predikat ya. Predikat itu kata kerja ya. Ada dua kata kerja di dalam satu kalimat. Ingat ya, kalau ada satu predikat, maka itu disebut kalimat simplek. Kalau ada dua predikat dalam satu kalimat, maka itu disebut kalimat kompleks. Baiklah, anak-anakku semua, setelah kalian memahami materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada kata frasa, verba, dan nomina, ada afiksasi, ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, serta ada kalimat simplek dan kompleks ya. Itu tadi adalah materi tentang unsur kebahasaan yang sering muncul di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, di penghujung materi ada tugas untuk kalian. Di sini Ibu ada sebuah tabel ya. Tabelnya nanti kalian analisis. Analisis apa yang akan kalian kerjakan yaitu bentuk afiksasi. Afiksasi itu adalah proses kata menjadi kata berimbuhan ya. Kata berimbuhan di sini bisa dilihat. Nomor 1 contoh ya, ini nomor 1 contoh. Nanti kalian kerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Ini nomor 2 dengan sampai nomor 10. Ini sudah ada jawaban sebagian-sebagian ya. Nanti yang kosong kalian isi. Nah, contoh di sini adalah kata berimbuhan minuman. Nah, minuman ini adalah kata berimbuhan yang jenisnya adalah nomina. Ya, nomina itu kata benda. Minuman itu disebut kata benda, ya. Imbuhannya apa? Imbuhannya akhiran an karena dia kata dasarnya adalah minum, ya. Sudah paham? Oke, silahkan. Dari penjelasan Ibu tadi, tugasnya adalah kalian mengerjakan analisis dari nomor 2 sampai nomor 10, kalian cari jawabannya, kemudian nanti dikumpulkan ya. Baiklah anak-anakku semua, tadi sudah Ibu jelaskan dan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang Ibu beri dan Ibu cukupkan serta Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.